Halo guys, selamat datang lagi di channel Diaspora Finance. Channel yang berisi tentang step-step saya menjadi seorang expertise dalam accounting, audit, dan tax. Oke, untuk hafalan sesi ini adalah pajak ya, yang berdasarkan dari buku modul CFP, materi hukum bisnis dan perpajakan yang diterbitkan oleh IAI. Seperti biasa, pada saya taruh di sini ya, dan disclaimer, video ini bukan bertujuan untuk komersial secara langsung ya, tapi mungkin bisa menguntungkan bagi saya untuk personal branding ya, dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan uang gitu enggak, tapi nantinya gitu, atau dimudahkan untuk diterima kerja gitu. Seperti biasa kita bandingkan ya guys, kita tutup matanya. Untuk hafalan pajak kali ini yaitu ada di jenis pajak ya. Kalau kemarin kan kita sudah membahas tentang sistem perpajakan ya, hari Sabtu ya, karena hari Minggu itu libur dulu ya guys. Sistem perpajakan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada jenis pajak berdasarkan pihak yang dipungut. Pihak yang dipungut itu ada 2, yang pertama ada pajak langsung direct tax dan pajak tidak langsung indirect tax. Pajak langsung itu adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap individu ya, TWB ataupun badan usaha yang didasarkan pada SKP atau surat ketetapan pajak, yang mana beban pajaknya itu dipikul sendiri oleh BPN yang bersangkutan, tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain, contohnya seperti BPB dan BPH. Kemudian yang kedua adalah pajak tidak langsung atau indirect tax. Itu adalah pajak yang dikenakan atas peristiwa ataupun perbuatan yang terjadi ataupun dilakukan. Pajak ini dipungut tanpa melalui SKP dan bisa dialihkan kepada pihak lain dengan BPN, BPNPM ya. Itu kalau di pajak itu BPN dan BPNPM itu yang memungut adalah perusahaan, kemudian yang menanggung adalah konsumen. Kemudian yang kedua ada jenis pajak berdasarkan lembaga memungut. Mohon maaf ya, yang jenis pertama itu pihak yang menanggung, saya lupa. Yang kedua adalah lembaga pemungut ya. Itu ada 2, yang pertama pajak negara ataupun pajak pusat, itu dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan negara ya, mencakup itu seluruh negara, tidak hanya 1-2 daerah saja. Yang termasuk jenis pajak ini ada pajak BPH, kemudian BPN dan BPNPM. Kemudian yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1, provinsi, dan pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten, yang mana pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerahnya sendiri. Contohnya ada 9 ya. Yang pertama ada PBB, pajak bangunan, BPHTB, pajak hak perolehan atas tanah dan bangunan, pajak pemotongan hewan, pajak reklame, pajak radio, pajak kendaraan, biaya balik nama kendaraan, pajak hotel, dan pajak hiburan. Kemudian yang terakhir ya sifat jenis pajak berdasarkan sifatnya, itu ada 2 pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya, yaitu BP ya. Contohnya seperti PBB dan PPH. Yang kedua adalah pajak objektif, pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa melihat BP itu siapa ya, contohnya pajak penjualan dan cukai. Oke, sekian hafalan materi hari ini. Untuk yang mau mendiskusikan, berkomen ataupun kritik saran bisa tulis di kolom komentar, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih pada IAI.